wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan malam ini, kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara Halal Bihalal Komunitas Perantau Jepara Bali atau KPJB. Tidak lupa rasa hormat kami kepada yang terhormat Ketua Umum KPJB Komunitas Perantau Jepara Bali, Bapak Ali Imron atau Bapak Alek. Yang terhormat Wakil Ketua KPJB Komunitas Perantau Jepara Bali, Bapak Zainal Arifin atau Bapak Ripon. Yang terhormat Ketua Panitia Acara Halal Bihalal, Mas Toye. Dan yang terhormat perwakilan Bapak Bupati, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bapak Sumiaji SOS. Yang terhormat Ketua DPRD Jepara, Bapak Dr. Haji Agus Sutisna SH. Yang terhormat DPR RI Bapak Jamaluddin Malik SH. Yang terhormat Ketua Umum KPJ Komunitas Perantau Jepara Bapak Solikin. Yang terhormat Ketua Umum Komunitas Syekh Jangkong Padi Bapak Anwar. Serta tidak lupa yang saya cintai semua anggota dan pengurus Komunitas Perantau Jepara Bali atau KPJB yang hadir malam ini. Sebelum kita memulai acara yang telah kita nanti-nantikan pada malam ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya kita sudah diberikan banyak sekali kenikmatan sehingga kita dapat hadir serta turut berpartisipasi dalam acara Halal Bihalal Komunitas Perantau Jepara Bali atau KPJB ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, saya sebagai pembawa acara Halal Bihalal Komunitas Perantau Jepara Bali yang diadakan pada malam ini akan membacakan susunan acara dari acara pembukaan sampai penutupan acara. Semoga acara yang akan diadakan pada malam ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala suatu apapun. Berikut ini susunan acaranya. 1. Pembukaan. Yang kedua, sambutan. Sambutan yang pertama, Ketua Panitia Mas Toye. Saya persilakan naik ke atas panggung, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, kepada semua rekan-rekan anggota Komunitas Perantau Jepara Bali atau KPJB yang saya hormati. Kepada Ketua Umum KPJB Bapak Ali Imron atau Bapak Alek yang kami hormati, dan pengurus-pengurus KPJB yang saya hormati. Dan tidak lupa semua para tamu undangan yang saya hormati, yang mana tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Atas rahmat-Nya kita semua dapat bersilaturahmi dan berkumpul pada kegiatan Halal Bihalal malam ini dan keadaan sehat walafiat. Saya selaku Ketua Panitia mewakili seluruh panitia dan anggota Komunitas Perantau Jepara Bali atau KPJB yang terlibat dalam penyelenggaraan acara Halal Bihalal ini mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah bersedia meluangkan
waktu untuk hadir dalam acara malam ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari membuka hati dan melapangkan dada untuk meminta dan memberikan maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian sambutan yang bisa saya berikan. Saya selaku pribadi dan Ketua Panitia memohon maaf kepada hadirin apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati para hadirin di saat menyampaikan sambutan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Toye. Untuk sambutan yang selanjutnya, Bapak Jamaluddin Malik, SH dari DPR RI. Saya persilahkan naik ke atas panggung, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP-mu mana? Gak masuk. Yang saya hormati Pak Ketua Panitia, Pak Toye, Ketua Umum KPJB, Pak Ali Imron, Pak Alek, terus perwakilan Bupati, Ketua DPRD, buat Pak Kombes Purnawirawan Pak Edi, buat para pengurus dan keluarga KPJB semuanya, dulur-dulur saya yang ada di perantauan Bali. Saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, saya per tanggal 20 Oktober adalah bagian dari perantau. Tapi saya masuknya di Jakarta. Saya termasuk bagian dari KPJ, Keluarga Perantau Jepara yang ada di Jakarta. Kebetulan bertugas sebagai anggota legislatif. Saya di sini hadir sebagai wujud solidaritas sesama warga Jepara. Dan saya mohon dulur-dulur saya yang ada di Bali, kasih tahu saya kalau ada yang kena masalah. Kasih tahu saya kalau ada keluarga kita yang diapa-apain oleh orang di luar sana. Saya umurnya masih 35. Jadi insya Allah ya, saya nggak akan terima kalau misalnya ada yang mendolimi warga atau perantauan Jepara yang ada dimanapun belahan negeri Indonesia ini. Tolong kasih tahu saya, biar saya bisa berbuat sesuatu untuk KPJB. Yang jelas, kasih tahu saya juga, kalau sampean butuh jaringan, mau kenal siapa untuk hal-hal positif Jepara, ngomong ke saya. Saya kasih akses buat teman-teman semua, tapi diwakili Pak Ketua. Biar rapi ya, biar enggak semuanya pengen ini nih dikoordinir oleh Pak Ketua. Ya, saya totalitas untuk dulur-dulur yang ada di Jepara. Karena apa? Kalian semua saudara saya yang sedang mengadu nasib di perantauan. Tidak semua perantau itu sukses. Tidak semua perantau itu banyak duit. Tidak semua perantau itu ada yang mengayomi. Harapan saya KPJB ini adalah sebagai wadah yang bisa diandalkan
oleh semua warga Jepara yang ada di perantauan khususnya Bali. Jangan sampai ada pembiaran kalau ada dulur-dulur kita yang tersakiti, sedikit aja. Kita harus segera bertindak bersama-sama. Gitu nggih? Itu sambutan dari saya. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan ke saya. Saya anggota KPJB baru 6 bulan. Sebelumnya saya belum pernah merantau. Terus terang, saya baru merantau 6 bulan ini. Bersama Kang Ajis dan teman-teman Jepara lainnya. Matur suwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bapak Jamaluddin Malik atas sambutannya. Kami dari KPJB mengucapkan terima kasih. Sambutan yang selanjutnya Bapak Retiko Edi Genjer atau pembina KPJB, saya persilahkan naik ke atas panggung. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sedulur semua bisa berkumpul di tempat yang benar-benar sangat indah ini, yaitu di Hotel of M. Saya sangat terkejut sebetulnya. Saya baru kemarin sore dapat informasi, selanjutnya saya didaulat untuk hadir di tempat rekan-rekan semua yang dari Bali kerja dari Jepara kerja di Bali dan sekarang berkumpul di Bandengan Jepara. Mohon izin, ini mumpung masih suasana Lebaran, secara pribadi maupun keluarga saya menyampaikan bahwa di dalam hari-hari yang penuh fitri ini, saya atas nama keluarga dan pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga dalam kapasitas ini saya pribadi sesungguhnya saya ini warga negara asli Jepara, tapi selama ini saya bertugas di Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Sehingga dalam kapasitas apapun, apabila saya berkunjung mulai dari Aceh sampai Papua, saya hanya terketuk saat melihat rekan-rekan khususnya yang dari Bali juga. Saya pernah ke sana, mungkin ada teman saya dari daerah Jepara sini namanya Kang Jamil. Saya kenalnya sama Kang Jamil. Tapi ternyata tadi saya telepon sama ketua panitia Pak Alek, ternyata masih dalam perjalanan. Terima kasih, ini mbaknya yang Mas. Monggo silakan Mbak. Mohon izin dulu ya, ini nunggu artis-artis dari Jepara dan sekitarnya ini. Mungkin saya bisa lanjutkan bahwa dalam pertemuan ini saya sangat peduli terhadap warga Jepara yang ada di seluruh Indonesia. Khususnya warga Jepara yang bekerja dan berusaha di daerah Bali. Ini mengingatkan saya beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya berkunjung ke Polda Maluku Utara di Ternate sana. Kebetulan saya tanya karena di situ ada namanya tempat
mebel, saya tanya, ternyata mereka rumahnya di daerah daerah Kelet. Sehingga saya tanya ternyata dari Jepara. Termasuk juga saat saya dinas ke Aceh, ke Ambon, ke Kalimantan Utara, bahkan saya sempat ke NTT, di mana saya sempat setelah melakukan perjalanan dinas sambil rekreasi saya ke Pulau Komodo. Di sana pun ternyata ada warga masyarakat Jepara yang betul-betul saya bangga. Karena apa? Semua setiap ketemu dengan saya tanya, loh kok dari Jepara jauh-jauh ke sini ngapain? Tapi yang saya ambil hikmahnya, mereka yang jauh-jauh dari Jepara keluar Jepara sana, tujuannya hanya satu. Jadi mereka kepingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara menjual barang-barang yang dari Jepara dibawa ke sana. Tujuannya untuk pulang apa? Untuk menjadi bos yang ada di Jepara. Ini kebanggaan saya, dan ini kalau menurut saya tidak ada mental warga Jepara yang seperti ini. Ya udah, kalau memang sedang ibaratnya bekerja ya bekerja aja, tapi ada satu talenta yang benar-benar saya salut dengan warga Jepara pada khususnya. Karena mereka meskipun merantau kemana-mana, ini ada yang dari Bali, begitu pulang ke Jepara pasti kepengen jadi bos, bahasanya begitu. Jadi dia tidak mau lagi kalau udah ke Jepara, balik ke Jepara ya mesti di Jepara harus punya kapasitas untuk mengembangkan Jepara supaya lebih maju dan lebih berkembang. Dalam apa masalahnya? Jepara terkenal kota ukir, dan hanya Jepara, seluruh dunia kota ukir adalah hanya Jepara. Ini yang saya sebagai saya mungkin dalam kapasitas ini saya agak salah langkah mungkin. Ini kebetulan ada teman saya namanya Mas Wito, itu dulu teman sekolah saya dari SMP SMA. Dan faktanya saya satu-satunya dari letting saya yang dari SMP maupun SMA yang jadi polisi. Awalnya saya malah bingung, tapi ternyata hikmahnya banyak. Jadi teman-teman yang mungkin pengusaha-pengusaha mebelan yang ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada yang di Sumatera, Kalimantan, itu kalau ada apa-apa, ada masalah apapun, mereka pasti telepon saya. Karena memang saya langka, terus terang saya langka. Tadinya saya agak jealous, agak cemburu. Wah, kok saya satu SMA saya kok hanya saya jadi polisi ya. Tadinya saya agak minder, karena apa? Teman-teman saya jadi pengusaha-pengusaha mebelan. Dan ternyata faktanya memang ada pasang surut di mebelan tersebut. Dan saya dalam kapasitas ini sangat bangga dengan rekan-rekan yang dari Jepara, saya yakin meniti dari nol sehingga terjadi situasi seperti ini. Komunitas perantau Jepara di Bali. Dan insya Allah, karena kebetulan saya selama ini memang tugas di Jakarta, kebetulan di Badan Reserse dan Kriminal Polri sana. Nah, insya Allah nanti tanggal 15 besok ini saya juga didaulat untuk menghadiri komunitas perantau Jepara yang ada di Jakarta. Kemungkinan nanti dilakukan di Melongo. Kebetulan memang ketua pelaksananya sudah sempat komunikasi dengan saya itu beberapa bulan yang lalu. Mohon kehadirannya Pak Edi untuk memberi semangat kepada rekan-rekan yang ada di Jakarta, khususnya warga Jepara yang ada kerja di Jakarta. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan sebagai warga negara Jepara, saya sangat bangga dan atensi, serta saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rekan-rekan dengan jerih payah mungkin dari awal berangkat ke
Bali mungkin dari nol. Tapi ternyata dikit-dikit akhirnya menjadi bukit. Akhirnya terjadilah saat ini adalah namanya halal bihalal. Warga Jepara yang ada di Bali dengan menunjukkan kapasitas kompetensinya sebagai masyarakat Jepara, dan ini juga harus diatensi dari pemerintah daerah. Barangkali mungkin, mohon maaf, mungkin ada salah satu hal-hal yang sifatnya mendasar. Mungkin apa? Mungkin barangkali mungkin ada pejabat Jepara yang mungkin ke Bali. Kemungkinan, mohon maaf, apakah kira-kira perantau Jepara yang di Bali sudah punya posko di sana kira-kira? Nah, alhamdulillah kalau memang sudah ada. Dan harapan saya nanti kita bisa sinergi dari pemerintah daerah Kabupaten Jepara, andai kata ada kondisi atau kegiatan ke Bali dan juga sebaliknya. Nah, mungkin maksud saya dalam kapasitas ini mudah-mudahan mungkin ada beberapa dari Pemda yang harus memberi penjelasan atau pemahaman tentang, karena meskipun bagaimana kalau nanti saat ada pemilihan kembali, nah ini sudah ada sinergi. Mungkin itu dari saya, penekanan dari saya, dan saya salut dan saya terima kasih dan bangga kepada khususnya warga masyarakat Jepara yang merantau ke Bali dan kembali ke Jepara melaksanakan halal bihalal ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bapak Retiko Edi Genjer selaku pembina KPJB. Kami dari komunitas KPJB mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Wakil Bupati, Bapak Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bapak Sumiaji SOS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi dalam rangka halal bihalal KPJB komunitas perantau Jepara Bali. Saya harus baca nih biar tidak salah. Yang terhormat Bapak Wakil kita, Bapak Jamaluddin Malik, beliau tokoh wakil kita yang ada di DPR RI. Kemudian Bapak Ketua DPRD kita, Bapak Agus Sutisna yang mungkin dalam perjalanan. Kemudian Bapak Retiko Edi selaku pembina KPJB, Ketua KPJB Pusat yaitu Pak Alex, Ketua Panitia nggih, Pak Toyik nggih, beserta seluruh rekan yang madegani acara halal bihalal pada malam hari ini. Kemudian seluruhnya saja Bapak Ibu sekalian, tamu undangan, khususnya segenap warga Jepara yang merantau di Bali. Pertama, perkenankan saya kembali memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, alhamdulillah
hingga pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang indah. Mestinya sore hari kita bisa melihat sunset, jadi kan udah paham semua. Tapi malam hari ini alhamdulillah cerah, mudah-mudahan sampai akhir acara nanti tidak hujan begitu. Yang kedua, tidak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga kepada kita semua senantiasa ditetapkan iman, Islam dan takwanya sehingga betul-betul layak menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat utamanya di hari Yaumul Qiyamah nanti. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, selanjutnya saya mewakili Bapak Bupati Jepara yang pada malam hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau berada di luar kota. Dan saya baru tadi sore diberikan tugas amanat untuk menghadiri acara ini. Karena itu tidak mengurangi rasa hormat beliau. Beliau menyampaikan salam juga kepada panjenengan semua untuk warga Jepara yang khususnya yang ada di perantauan di Pulau Bali begitu. Dan pada kesempatan yang sangat baik ini di hari yang masih fitri, maka kami mewakili beliau Bapak Bupati, Wakil Bupati dan pemerintah Kabupaten Jepara mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang sudah kita lakukan utamanya di bulan puasa kemarin betul-betul menjadi ibadah yang kita bisa lakukan dengan ikhlas sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, kami tadi sedikit ngobrol dengan rekan di samping saya bahwa anggota komunitas KPJB Jepara Bali ini ada kurang lebih yang tergabung 280-an lebih mungkin. Itu yang terdata, yang tidak terdata barangkali lebih begitu. Dan saya kira Jepara dan Bali ini ada satu historical yang kuat begitu ya. Utamanya berkaitan dengan ukir begitu, mebel dan furniture yang lainnya begitu. Dan saya kira rata-rata rekan-rekan warga Jepara yang ada di Bali ini tidak jauh di dalam merantau itu juga bergerak di bidang furniture ini gitu. Dan ini tentu menjadi sinergi yang sangat baik, bisa saling melengkapi dan Jepara ini melalui panjenengan semua yang ada di Bali ini bisa terus meneguhkan bahwa Jepara ini merupakan kota ukir begitu. Dan sementara ini masih kita perjuangkan Jepara ini menjadi pusat atau kota ukir dunia begitu. Ini masih diperjuangkan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan acara seperti ini saya kira sangat baik, bahwa tadi kami sayup-sayup sembari jalan menuju lokasi ini mendengar sambutan dari beliau Pak Jamal Malik, bahwa tidak semua perantau ini mengalami kesuksesan khususnya di Bali ini ya. Jadi dengan momentum seperti ini, dengan kita bergabung di dalam satu wadah komunitas KPJB ini, saya kira bisa menjadi yang pertama tentu saling menguatkan. Dengan menjalin tali silaturahmi yang kuat sehingga kita bisa saling mengenal, bisa saling membantu, saling melengkapi satu sama lainnya begitu. Apalagi biasanya kalau kita di rantau itu rasa rasa kedaerahan gitu. Tapi jangan terlalu fanatik juga daerah begitu ya, karena kita NKRI. Biasanya menguat begitu. Lah kebetulan saya itu asli Banyumas. Ngapak-ngapak gitu, orang ngapak orang kepenang. Jadi di Jepara ini kebetulan saya juga didapuk sebagai ketua paguyuban Seruling Mas, Seruan Eling Banyumas begitu. Jadi kami juga memiliki komunitas atau paguyuban yang memang setiap tahun khususnya seperti ini halal bihalal kita juga selalu menyelenggarakan acara dengan hiburan, mendatangkan
lengger begitu. Kalau Banyumasan itu lenggeran gitu. Kalau Jepara ya seperti tayub lah begitu. Karena itu tentu dari pemerintah daerah mengharapkan panjenengan semua bisa melakukan yang terbaik dengan segenap potensi yang ada, yang panjenengan miliki di daerah di mana tempat panjenengan merantau begitu. Apapun pekerjaan kita. Di Bali itu ada tokoh-tokoh besar. Ada Krishna, ada Joger begitu ya. Barangkali juga teman-teman dari Jepara, mungkin yang dari Robayan ya, yang penghasil kain itu ya. Mungkin juga barang-barangnya banyak yang di sana. Utamanya Troso. Kadang kita itu berwisata ke Bali, kita beli barang kita sendiri. Tapi kita belinya ya mungkin di Krishna, kemudian di Joger atau di tempat lain. Tempat pusat oleh-oleh begitu ya. Jadi ini sebetulnya dan bisa terus menjadi peluang sepanjang kita juga tetap menjaga semuanya, baik dari sisi kualitas, kuantitas, sustainability atau keberlanjutan dan yang lainnya begitu. Termasuk panjenengan, keahlian untuk di furniturnya saya kira kita tidak meragukan lagi, tetapi yang sekarang ini permintaan konsumen kan begitu juga mengalami dinamika perkembangan yang cepat begitu, sehingga kita juga harus pandai beradaptasi, kemudian menyesuaikan dengan selera kebutuhan pasar atau konsumen kita, begitu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang terakhir barangkali kami mewakili Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta pemerintah daerah berpesan kepada panjenengan, tolong jaga nama baik Kabupaten Jepara, begitu. Dengan kita berperilaku baik, memiliki etos kerja yang baik, yang tinggi, sehingga kita mendapatkan apresiasi tempat di mana kita bekerja begitu. Dan jika nanti panjenengan selesai menikmati liburan dan akan kembali ke Bali, tentu saja tempat panjenengan berkarya di sana, tetap hati-hati dan selalulah berkabar gitu dengan keluarga, bahkan dengan pemerintah Kabupaten Jepara. Mungkin panjenengan punya saran masukan apa yang panjenengan lihat yang baik dan bisa diaplikasikan atau direplikasi di Kabupaten Jepara ini, silahkan panjenengan memberi masukan. Karena Bali itu terkenal wisata pantainya, dimanapun itu pantai. Nah kita di Jepara ini juga sebagian besar objek wisatanya adalah pantai. Jadi tentu tidak bisa sama. Tetapi paling tidak bisa mungkin memberikan masukan agar ya mirip-mirip kayak di Bali lah begitu. Kalau kita semua sependapat bahwa Jepara memiliki potensi yang bisa dikembangkan lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan mewakili beliau Bapak Bupati. Sekali lagi beliau menyampaikan salam hormat kepada panjenengan semua. Sukses dan sehat selalu, nanti selesai masa liburan, panjenengan bisa kembali ke Bali khususnya dan tetaplah jalin komunikasi dan silaturahmi sehingga dengan demikian kita tidak sendirian di perantauan begitu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sumiaji SOS atas sambutannya. Kami dari KPJB mengucapkan banyak terima kasih. Sambutan yang selanjutnya Ketua Umum Bapak Ali Imron atau Bapak Alek, saya persilahkan naik ke atas panggung. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua DPR RI, Bapak Jamaluddin Malik. Yang saya hormati Ketua DPRD Jepara, Bapak Agus Sustisna. Yang saya hormati Bapak Edi, tamu istimewa. Selamat datang Pak Edi, terima kasih atas kedatangannya. Oke. Yang saya hormati teman-teman dari KPJ Jakarta. Yang saya hormati Kapolres, Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan komunitas perantau Bali. Dan yang kami hormati dan kami banggakan, terutama teman-teman segenap komunitas perantau Jepara Bali. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita semua bisa berkumpul di acara yang bahagia ini. Sehingga bisa mengikuti kegiatan ini, tidak lupa selawat dan salam kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan segenap syafaatnya di hari akhir nanti. Saya berdiri di sini mewakili teman-teman komunitas perantau Jepara Bali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Jepara, Bapak Kapolres, Bapak Kodim, Bapak Ketua DPRD Jepara yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami, dan kami juga mohon maaf apabila dalam penyambutan kami kurang berkenan di hati para bapak, ibu. Sekali lagi mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak Bupati beserta jajarannya yang saya hormati. Kami adalah orang yang dari nol, yang merantau, mengadu nasib, mencari sesuap nasi di Pulau Bali. Perjalanan kami tidak mudah, perjalanan kami tidak ringan. Kami mulai dari nol sesuai keadaan, keahlian masing-masing dalam segala hal. Alhamdulillah, perjuangan teman-teman ada yang berhasil dan ada juga yang belum berhasil. Masih ada dalam proses, tapi kita semua satu wadah, kita semua bangun solidaritas, kita berkarya sama, kita saling membantu, kita saling berbagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan Bapak Bupati beserta jajarannya, dan tamu undangan yang saya hormati. Tujuan kami mengadakan kegiatan ini adalah sebagai bentuk kecintaan kami terhadap Jepara, sebagai bentuk kebanggaan kita sebagai warga Jepara,
Untuk itu pada kesempatan ini kami mohon bimbingan, arahan Bapak Bupati beserta jajarannya, terutama Bapak DPRD RI, DPRD daerah, kami bisa membangun Jepara sesuai dengan kemampuan kami. Kami bisa membawa nama baik Jepara ke kancah internasional, terutama Bali khususnya. Hidup KPJB. Demikian sambutan sedikit. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita semua ini SDM kuliah. Jadi pidato kurang begitu pinter, mohon maaf Pak Edi, tolong dimaafkan ini. Mungkin sedikit yang saya sampaikan, saya selaku yang ditetuakan di Pulau Dewata, mungkin selama saya ditetuakan ada salah kata, saya hanya manusia biasa, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati segenap tamu undangan, Bapak Bupati, Bapak DPR RI, Bapak Ketua DPR, Bapak Dinas Ketenagakerjaan hadir ya. Dan juga hadirin seluruh pengurus dan anggota KPJB, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Perkenankan saya selaku dari perwakilan pengurus yang ditugaskan membacakan beberapa program daripada KPJB, Komunitas Perantau Jepara Bali. Dari berdirinya tahun 2014 sampai sekarang. Pertama-tama kita dari KPJB, alhamdulillah telah mampu melaksanakan beberapa program dan juga akan merancang mematangkan lagi program-program untuk tahun-tahun selanjutnya. Yang pertama yang telah kita lakukan bersama-sama ya, satu ada program keagamaan, yakni yang masuk dalam program keagamaan ada 3 kegiatan program. Pertama, rutinan selapanan. Ini kita kumpul-kumpul bareng melakukan kegiatan keagamaan. Satu adalah tahlilan dan juga pengajian, sekaligus pembinaan moral. Sehingga kita teman-teman orang Jepara yang di Bali ini terbangun. Tidak ada berbuat onar dan kerusuhan di wilayah orang lain begitu. Sehingga kita mampu mendapatkan persaudaraan dari kalangan manapun. Tidak terjadi kotak-kotak seperti dari Pak perwakilan Bupati tadi. Itu untuk meningkatkan solidaritas kita bersama. Terus kedua ada kegiatan halal bihalal sebagaimana pada malam hari ini. Terus ketiga kita juga melakukan kegiatan kurban Idul Fitri yang akan kita laksanakan di Bali. Mungkin seperti itu. Itu ada 3 agenda kegiatan dalam program keagamaan dan pembinaan moral KPJB Jepara Bali. Terus kemudian yang nomor 2 ada program sosial. Program sosial ini pertama ada santunan anak yatim, fakir miskin dan duafa. Terus kedua bantuan sosial perantau yang tertimpa musibah. Alhamdulillah bantuan sosial ini sangat bermanfaat ya, terutama bagi kami warga Bali yang tertimpa musibah. Kita juga memiliki fasilitas ambulan untuk biasanya mengantarkan kalau ada yang meninggal kita hantarkan sampai rumah duka. Walaupun sering mogok-mogok ambulannya kata Pak Ketua.
ambulan ini ternyata juga tidak dirasakan warga Jepara saja. Ternyata bermanfaat bagi warga-warga lain. Kita juga melakukan semacam bantuan lah seperti itu. Adapun penjabarannya ada yang sesuai dalam naskah itu pendampingan KPJB. Ini alhamdulillah 2 program ini telah berjalan selama ini. Ya. Aplaus buat KPJB. Terima kasih. Adapun program yang ketiga ini masih dalam rancangan dan semoga tahun-tahun ke depan dapat sukses. Pertama adalah ada program Expo, pameran produk yang ada kreasi kita di Jepara untuk diperkenalkan di wilayah Bali. Ini maksudnya apa? Supaya terutama furnitur ya, permebelan itu terus saat ini memang sudah dikenal bahwasanya produk furnitur mebel Jepara itu paling jangan dikenal di Bali, akan tetapi untuk terus eksistensi dan juga lebih spesifik ini perlu diagendakan program-program semacam ini. Terus kedua, semakin berkembangnya zaman juga pasar tidak terbatas pada tatap muka saja, melainkan juga pasar digital marketing online ini sangat potensial. Lah kita ini dari perantau Bali itu rata-rata itu lulusan SMA. Maka dari itu kita berkomitmen untuk meningkatkan semacam soft skill ya di bidang marketing online untuk meningkatkan bagaimana kita melakukan cara-cara marketing yang lebih efektif di konteks persaingan global yang semakin canggih. Terus ketiga, ada program beasiswa bahasa asing. Ini juga untuk mendorong kader-kader kita untuk melakukan pemasaran yang lebih efektif. Karena pasar kita bukan hanya orang lokal, yakni potensial yang sangat besar adalah orang-orang asing, terutama beasiswa bahasa Inggris yang akan disalurkan kepada kader-kader muda daripada KPJB. Terus ketiga, pelatihan organisasi. Ini untuk penguatan organisasi kami intern. Ada juga pelatihan kerajinan ukir sebagaimana untuk pelestarian. Karena ini kalau tidak kita lirik bersama-sama, kita tidak lestarikan bersama-sama, akan bisa jadi mungkin 50 tahun, 100 tahun lagi hanya tinggal cerita. Ini yang perlu kita menjadikan perhatian secara bersama-sama. Terus keenam, ini memang yang sangat penting ya. Dengan adanya kita membina pengrajin yang ada di Bali mungkin yang sudah memiliki toko dan sebagainya, kita itu mendorong untuk melakukan binaan pengrajin yang ada di Jepara. Sehingga apa? Sehingga tercipta lapangan-lapangan pekerjaan dari perantau KPJB. Ini terkena efek dan tentunya ini tidak dapat dipungkiri bahwasanya sampai ekspedisi yang ada di Jepara Bali itu pun tiap hari itu pasti ada. Ini tidak bisa tidak bisa dipungkiri dan ini perlu dorongan terus dari pihak manapun sehingga ini terjadi. Bukan hanya untuk saat ini tapi mungkin untuk selanjutnya. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bapak Ali Imron atau Bapak Alek selaku Ketua KPJB. Untuk sambutan yang selanjutnya Bapak Dr. Haji Agus Sutisna SH MH Ketua DPRD Jepara. Saya persilahkan naik ke atas panggung, waktu dan tempat saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Jepara atau yang mewakili, yang kami hormati dan kami banggakan anggota DPR RI Bapak Jamaluddin Malik, Bapak. Yang kami hormati juga senior kami Pak Edi beserta rekan dan juga yang hadir yang khususnya yang kami banggakan dari keluarga besar komunitas perantau Jepara Bali. Tepuk tangan untuk teman-teman. Saya malam hari ini merasa bangga sekali karena bisa hadir di tengah-tengah yang menjadi pilar bagaimana furniture Jepara ini bisa terus eksis karena Bali merupakan sentra transaksi yang didasari dari pariwisata tetapi menimbulkan atau menjadikan furniture ini bisa eksis itu karena teman-teman KPJB. Sehingga kami tentu harus mendorong dan mendukung semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan. Terlebih juga kita sekarang dihadiri oleh anggota DPR RI yang menjadi kebanggaan kita. Perlu teman-teman ketahui bahwa kami sendiri di DPRD, saya ketua DPRD itu sering dibantu beliau, Pak Jamaluddin Malik. Tepuk tangan untuk beliau. Artinya apa? Jepara ini memiliki orang-orang hebat yang tentu bisa mensupport bagaimana eksistensi mebel yang menjadi ruh dan ikonnya perekonomian Jepara. Tadi kebetulan kami juga diingatkan lagi oleh senior kami Pak Edi, sekali lagi matur suwun sangat. Beliau juga sangat memperhatikan dan kami yang di Jepara ini tentu juga akan mendukung sepenuhnya. Di antaranya kami kemarin pada saat menerima undangan dari KPJB yang diantarkan salah satu teman kita yang kebetulan karena bersamaan waktunya menjalankan ibadah umroh yaitu Pak Agus dari Jepara Mulia ya. Jepara Mulia. Itu sudah membuktikan salah satu yang merupakan keluarga besar KPJB dan sukses. Namun tentu kami juga harus melakukan upaya agar kesuksesan-kesuksesan itu bisa ditingkatkan lagi menjadi kesuksesan yang bisa memberikan dampak lebih besar terutama terhadap kemajuan dari teman-teman KPJB. Yang ingin kami lakukan diantaranya adalah kami kemarin baru selesai melakukan dua event yang cukup besar yaitu Indonesian Furniture Expo di Jakarta dan Jepara International Furniture Buyer Week. Kami mengharapkan tahun depan KPJB harus hadir di dua event besar itu dan tentu kami akan mendukung pembiayaannya yang kami harapkan nanti dampaknya untuk teman-teman KPJB. Jadi nanti ada stand yang akan kami upayakan Pak Sami Haji, nanti kita upayakan. Karena kami kemarin membantu kurang lebih 10 perusahaan atau 10 stand secara gratis atau dibiayai oleh pemerintah daerah. Harapannya tahun depan ada stand yang menjadi wakil dari KPJB. Tepuk tangan. Yang lain tentu kami juga mengharapkan insya Allah nanti mudah-mudahan dalam proses Jepara akan membuat pameran tunggal di Jakarta. Melihat dari kesuksesan IFEC itu, mudah-mudahan juga nanti bisa terselenggara di tahun 2025 ini karena kita sepakat dengan Bupati Jepara bahwa furniture adalah usaha yang menjadi kearifan lokal, menjadi ikonnya kekuatan ekonomi Jepara. Walaupun kita berterima kasih dengan investasi manufaktur yang sekarang ada, tetapi kalau yang menjadi kearifan lokal, kekuatan ekonomi yang sebenarnya, kemandirian kekuatan ekonomi itu ada di furniture yang kita tahu sebetulnya sudah mendunia
dan pernah sangat sukses, kita mengharapkan akan sukses lagi dan KPJB menjadi penyerta kesuksesan yang akan datang dan sukses kembali. Amin Allahumma. Tidak banyak yang bisa kami sampaikan, intinya kami siap untuk berbagi. Ini juga saya pakai kaosnya loh Pak. Bagus ya, kaosnya siapa yang bikin ini? Iya, kemarin ada berapa bikin kaosnya itu? 250-an ya, berapa harganya itu? Siapa yang bikin, siapa yang bikin? Iya. Panitianya mana panitianya? 250, 100 ribu ya? Ya, nanti biar diganti saya semua ya. Oke, terima kasih. Nanti yang besarnya dibantu Pak Jamaluddin Malik ya. Ya nanti tapi nanti diurus ke kantor ya. Ya, tentu kami ingin selalu hadir ini karena apresiasi kami Pak. Jadi terus terang kami sangat bangga Jepara terus berkibar walaupun ada di Provinsi Bali karena tidak mudah untuk bisa eksis apalagi di dalamnya ada upaya untuk peningkatan ekonomi terutama di bidang furniture. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan selamat serta sukses untuk seluruh kegiatan KPJB. Terus semangat berkiprah dan tentu kami akan senantiasa bersama KPJB. Saya tutup dengan pantun, ubur-ubur ikan lele. KPJB semakin sukses le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, HP-nya Pak. Nanti malah ketinggalan buat saya. Terima kasih banyak buat Bapak Dr. Haji Agus Sutisna SHMH Ketua DPRD Jepara. Untuk selanjutnya karena waktunya sudah agak larut, maka langsung hiburan.